Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, kali ini PTDA TV akan membuat konten yaitu tadabbur Al-Quran terjemahannya. Alasan membuat konten ini, kami yang pertama, mudah-mudahan konten ini menjadi amal jariah untuk saya dan tim saya pribadi, dan juga untuk almarhum ayah saya yaitu Bapak Kiai Haji Deni SAS Wijaya bin Haji Oji Soji binti Haji Hentang Komariah. Yang kedua, mudah-mudahan kita yang mendengarkan terjemahan Al-Quran ini mendapatkan hikmah serta hidayah agar kita menjadi hamba yang bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk agama, keluarga, dan bangsa. Untuk bisa memahami Al-Quran tidak hanya dengan membaca Arab dan terjemahannya saja, namun juga bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk hidup bisa kita implementasikan setiap makna ataupun ayat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, mudah-mudahan meski hanya mendengar dan membaca terjemahannya saja, kita semua kedepannya akan lebih menyukai membuka dan membaca Al-Quran daripada gadget kita, HP kita, dan lain sebagainya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Sobat PTDA, di sini kami menggunakan mushaf Al-Quran dari penerbit Marwah ya. Lalu di sini yang pertama, kelebihan dari mushaf dari penerbit Marwah ini, yang pertama terjemah Al-Quran, yang kedua ringkasan tafsir Ibnu Katsir tentang wanita, yang ketiga ringkasan tafsir At-Tabari tentang wanita, yang keempat ringkasan Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, yang kelima fikih salat untuk wanita. Oke, kita mungkin setelah kita membacakan terjemahan dari surat dalam Al-Quran, kita juga di sini di dalam mushaf Al-Quran ini ada penjelasan ataupun mungkin asbabul nuzul dan lain sebagainya. Nanti setelah terjemahannya, maka kami akan juga membacakan penjelasan yang ada di bawahnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh Sobat PTDA yang mendengarkan. Oke, kita langsung saja pada surat yang pertama, yaitu suratul Fatihah yang berjumlah 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat, pemilik hari pembalasan. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, di bawahnya ada penjelasan. Yang pertama, penjelasan Allah adalah nama Tuhan, Ismul Azam, nama yang paling agung. Sebab nama tersebut mencakup seluruh sifat-sifatnya. Nama-nama yang disebutkan setelahnya merupakan sifat-sifat lafaz Allah. Lafaz Allah tidak memiliki asal kata sama sekali.
Sifat Ar-Rahman lebih menyeluruh dan lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman ditujukan bagi seluruh makhluk, baik di alam dunia dan juga termasuk mereka yang beriman di alam akhirat. Sedangkan Ar-Rahim ditujukan secara khusus bagi orang-orang mukmin. Ar-Rahman adalah nama yang khusus hanya untuk Allah. Yang kedua, kalimat ini adalah ungkapan syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Huruf alif dan lam dalam lafaz alhamdu menunjukkan makna yang mencakup segala macam pujian dan semua jenisnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat pengasih Ar-Rahman dan penyayang Ar-Rahim. Setelah firman-Nya Rabbul Alamin, tujuannya adalah menunjukkan perbandingan muqaranah antara penyemangat targhib dan ancaman tarhib. 4. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain. Kerajaan dunia karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabb semesta alam, dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya Yaumiddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizinnya. Yang kelima, lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan makna iyyaka nasta'in menunjukkan makna berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Maaf, kita ulangi lagi, ada salah baca nih. Sedangkan makna iyyaka nasta'in menunjukkan makna berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Lafaz iyyaka na'budu didahulukan atas lafaz iyyaka nasta'in tidak lain karena ibadah kepadanya adalah tujuan utama, sedangkan meminta tolong merupakan sarana untuk melakukan ibadah. 6. Tetapkanlah kami pada jalan yang lurus dan janganlah engkau simpangkan kami ke jalan yang lain. 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Bukanlah jalan orang-orang Yahudi yang engkau murkai, dan bukan jalan-jalan orang-orang Nasrani yang tersesat. Surah kedua yaitu surat Al-Baqarah, berjumlah 286 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya di sini ayat pertama alif lam mim. Kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 3. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, penjelasan terjemahan di atas. Inilah penjelasannya. Yang pertama, ayat alif lam mim dan ayat-ayat semisal dengannya seperti Yasin, Hamim, alif lam mim shod dan sebagainya memiliki makna kemukjizatan Al-Quran dan untuk mengukuhkan Al-Quran sebagai firman Allah. Allah menantang manusia untuk membuat kitab yang serupa atau lebih pendek lagi dari satu surah Al-Quran. Namun hingga kini tidak ada satupun manusia yang berhasil menciptakannya. Kedua, yang dimaksud petunjuk Al-Huda adalah keimanan yang menetap di dalam hati. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketiga, yang dimaksud beriman kepada yang gaib adalah Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, surga dan nerakanya, dan bersua dengannya.
Orang-orang yang melaksanakan sholat adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan menyempurnakan ruku, sujud, bacaan Al-Quran, dan khusyuk. Menginfakkan rezeki harus berdasarkan skala prioritas. Infak diberikan terlebih dahulu kepada kaum kerabat dan keluarga, orang-orang yang terdekat dengannya. Setelah itu baru yang lain. Keempat, mereka mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, tanpa membeda-bedakan di antara mereka, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni percaya kepada adanya hari kebangkitan, hari kiamat, surga, neraka, hisab, dan timbangan amal perbuatan. 5. Mereka berada dalam cahaya dari Tuhannya serta istiqomah pada apa yang diberikan kepada mereka. Mereka juga akan menemukan apa yang mereka cari, akan selamat dari kejahatan yang menyerang mereka. Oke, Sobat PTDA, mungkin sampai sini dulu tadabbur Al-Quran terjemahannya. Kita akan lanjutkan di next video. Mudah-mudahan kedepannya dalam penjelasannya, membaca terjemahan dan penjelasan setelah terjemahannya lebih baik lagi kami menyampaikannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kealfaan dalam penyampaian terjemahan Al-Quran pada video kali ini. Like jika suka dengan videonya, subscribe. Jangan lupa juga subscribe untuk mengikuti video-video terbaru kami, dan juga share bila menurut Sobat PTDA video ini merupakan video yang bermanfaat. Jangan lupa silahkan isi kolom komentar masukan ataupun nasihat bila kami ada kesalahan dalam pembacaan penjelasan maupun dalam pembacaan terjemahannya. Mungkin itu saja Sobat PTDA. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.